Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Septaditya, NPM 23430072. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dalam sistem terdistribusi. Proses dalam sistem terdistribusi merujuk pada unit kerja yang berjalan secara independen di dalam sistem tersebut. Setiap proses memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan proses lainnya dalam sistem tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses dalam sistem terdistribusi. 1. Inisialisasi. Setiap proses dalam sistem terdistribusi perlu diinisialisasi dengan memuat sumber daya yang diperlukan, seperti memori data dan kode program yang diperlukan. 2. Komunikasi. Proses dapat berkomunikasi dengan proses lain dalam sistem terdistribusi menggunakan protokol komunikasi yang ditentukan. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui pertukaran pesan atau melalui mekanisme berbagai data seperti basis data terdistribusi. 3. Koordinasi. Proses dalam sistem terdistribusi sering perlu berkoordinasi dalam melakukan tugas mereka. Koordinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma khusus yang dirancang untuk tujuan tertentu, seperti algoritma konsensus untuk mencapai kesepakatan. 4. Sinkronisasi. Proses dalam sistem terdistribusi perlu disinkronkan untuk memastikan bahwa mereka berjalan pada yang sesuai dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme seperti penguncian, semafor, atau algoritma sinkronisasi lainnya. 5. Manajemen sumber daya. Proses dalam sistem terdistribusi perlu mengelola sumber daya yang digunakan, seperti memori, CPU, dan penyimpanan. Hal ini melibatkan alokasi dan pembebasan sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan proses. 6. Penanganan kesalahan. Proses dalam sistem terdistribusi perlu memiliki mekanisme untuk mengenai kesalahan yang terjadi, seperti kegagalan perangkat keras atau kegagalan jaringan. Ini dapat melibatkan mekanisme pemulihan, replika data, atau penggunaan salinan cadangan. 7. Proses sistem terdistribusi perlu dihentikan dengan benar ketika tugas mereka selesai atau saat keluar proses dari sistem. Proses ini melibatkan membebaskan sumber daya yang digunakan dan membersihkan keadaan proses sebelum penghentian. Proses dalam sistem terdistribusi dapat berjalan secara paralel, bersamaan, atau saling berhubungan untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Langkah-langkah yang saya sebutkan tadi membantu memastikan bahwa proses dalam sistem terdistribusi berjalan dengan efisien, terkoordinasi, dan dapat diandalkan. Jadi intinya, proses dalam terdistribusi mengacu pada unit-unit tugas yang berjalan secara independen, namun bekerja sama untuk mencapai proses tujuan tertentu. Proses ini dapat berkomunikasi melalui jaringan, berbagi sumber daya, dan mengkoordinasi tugas untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.